Halo, Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan tentang solid. Untuk materi yang ketiga adalah tentang Liskov substitution principle. Oke, seperti biasa, kita mulai dari definisi. Oke, definisi resminya adalah LSP ini objects in a program should be replaceable with instance of their subtypes without altering the correctness of that program. Oke, jadi intinya adalah ketika kita bikin sebuah program, di mana di dalam program itu ada inheritance ya, jadi ada parent, ada child, maka semua fungsi atau semua kode yang didefinisikan itu bisa menerima sebuah kelas dari parent, maka ketika kelas dari parent ini kita ganti dengan kelas turunannya atau dari child-nya, maka program itu harus tetap jalan tanpa kita melakukan perubahan. Jadi ketika kita menambah inheritance atau mendefinisikan sebuah kelas baru yang merupakan turunan dari parent class, maka program tersebut harus tetap bisa berjalan gitu ya tanpa kita perlu melakukan modifikasi. Oke, analogi sederhananya seperti ini ya. Jadi di gambar ini diceritakan ya ada parent class, ada inheritance. Jadi parentnya adalah Sam, di mana dia adalah untuk copy, lalu anaknya adalah Eden ya. Nah, di sini main programnya digambarkan ini ya. Jadi ketika ada yang minta kepada parentnya gitu, kepada Sam untuk membuatkan kopi, maka Sam ini bisa menyediakan kopi gitu ya. Maka di sini programnya berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, great, thanks gitu. Jadi kopi ini diterima. Nah, ketika kemudian ada suatu kondisi di mana Sam ini digantikan oleh anaknya gitu ya. Di sini anaknya ini Eden. Maka ketika ada customer gitu ya atau ada klien yang meminta tolong dibuatkan kopi, tapi si anaknya ini tidak memberikan kopi, melainkan memberikan ya di sini air putih biasa gitu ya, maka di sini kita katakan ini melanggar LSP gitu ya, karena air putih itu bukan kopi. Tapi jika si anak ini ketika ada yang order kopi dan dia memberikan cappuccino, maka ini masih bisa diterima gitu ya. Ini masih comply dengan Liskov substitution principle karena cappuccino adalah kopi. Jadi meskipun bukan kopi hitam gitu ya, bukan kopi murni, tapi secara umum kita bisa menerima ya bahwa cappuccino ini adalah salah satu jenis kopi. Makanya ini kita anggap program ini benar gitu ya, dia sesuai dengan LSP. Oke, ini mungkin definisi atau mungkin gambaran secara ini ya, secara struktur gitu ya, secara diagramnya. Jadi ketika kita ada sebuah parent class, lalu ada child class, dan ini relasinya inheritance gitu ya. Maka ketika ada sebuah program di mana kita punya metode dan metode ini bisa menerima yang kita definisikan tempat ini bisa menerima semua kelas T itu adalah kelas parentnya, maka ketika kelas T ini diganti dengan S yang mana S ini merupakan child dari si parent, maka program ini harus tetap bisa berjalan gitu. Di sini kita katakan bahwa T ini bisa diganti dengan S apapun itu selama S ini adalah anak dari T. Oke, seperti itu ya definisi sederhananya gitu. Jadi ketika kita bikin program dan program ini ada inheritance, maka parent class bisa kita ganti dengan child class sembarang ya selama S ini adalah turunan dari T. Oke, di sini ada beberapa checkpoint kapan kita itu melanggar LSP gitu ya. Di sini ada 5. Dan 2 pertama adalah terkait dengan kontravarian dan kovarian. Jadi kontravarian ini menyebutkan bahwa ketika kita mendefinisikan sebuah metode lalu parameter dari anak itu lebih spesifik dari parentnya, maka ini melanggar LSP. Sementara yang kedua menyatakan bahwa jika kita mendefinisikan sebuah metode di anak dan return type-nya ini ternyata lebih general gitu atau di sini disebutnya itu kovarian, maka ini juga melanggar LSP. Oke, mungkin kita bisa lebih enak kalau melihat contoh ya.
Oke, ini contoh sederhana ya. Eh, di PHP, jadi ketika kalkulator, kita definisikan kalkulator ini bisa menerima float dan integer gitu ya untuk parameternya. Lalu kita bikin turunannya easy calculator. Nah, easy calculator ini misalnya untuk anak TK gitu ya. Anak TK mungkin kita definisikan cuma bisa menerima integer. Nah, ini secara sintak ini eh, salah gitu ya. Di PHP ini tidak diperbolehkan, nanti bakal error. Nah, ini tadi adalah salah satu contoh kontravarian gitu ya. Jadi parameter dari anaknya ini lebih spesifik dibanding bapaknya gitu. Bapaknya boleh float dan integer, tapi ketika kita mendefinisi anaknya itu cuma integer, maka ini tidak boleh di PHP gitu. Di beberapa bahasa lain ini nanti ada yang namanya overload gitu ya, overloading gitu. Nah, cuman ini tidak kita bahas. Nanti mungkin kita akan bahas di kesempatan terpisah gitu. Intinya di PHP ini secara sintak ini tidak diperbolehkan. Lalu contoh yang berikutnya adalah terkait return type gitu ya. Jadi di sini contohnya ada kelas karakter. Kita definisikan karakter ini punya metode agility, returnnya adalah integer. Lalu Superman ini adalah karakter, agility-nya 100. Flash itu juga karakter, agility-nya 1000 gitu ya. 100 dan 1000 ini masih integer, maka ini masih komplit. Nah, tapi kemudian ketika kita bikin kelas baru, tree gitu ya, dan dia merupakan turun dari karakter, dan kita definisikan tree ini karena dia tidak bisa berpindah tempat, kita definisikan agility-nya itu 0. Nah, di sini kita kan perlu mengubah ya typingnya yang sebelumnya itu integer sekarang jadi integer nol, di mana ini berarti lebih general, maka ini juga secara sintak ini tidak boleh ya di HP ya, nanti bakal ada syntax error itu. Nah, ini adalah contoh covariant ya, jadi tipenya itu lebih general gitu. Nah, karena dua hal ini secara sintak tidak diperbolehkan gitu, maka kita akan lanjut ke contoh-contoh lain ya yang secara sintak ini nanti boleh, tapi sebenarnya secara semantik gitu atau secara meaning ini nanti bisa menimbulkan masalah. Yang ketiga, violation dari LSP adalah ketika kita uh, nge-throw itu ya, nge-throw exception, di mana exception ini bukan merupakan turunan dari exception yang sudah didefinisikan di parent class-nya itu. Jadi exception baru yang tidak ada hubungannya dengan exception yang bisa di-handle oleh si parent class-nya. Lalu yang keempat adalah ketika kita meng-operate sebuah metode dari parent dan do nothing gitu. Mungkin sering ya teman-teman melakukan hal ini, dan ini adalah salah satu contoh violation dari LSP. Lalu yang kelima adalah ketika kita bikin program atau bikin kode dan kode itu melakukan pengecekan gitu ya pakai instance of gitu. Jadi ngecek anaknya pakai if ini instance of something, maka ada perlakuan khusus. Nah, ini adalah contoh dari pelanggaran LSP juga. Oke, mungkin ini contoh kode yang lebih konkret, ini masih di PHP. Jadi katakanlah pertama kita punya ini ya, code exception. Jadi ini ceritanya adalah program tentang CRUD ya, read, update, dan delete. Jadi kita punya kelas CRUD exception, ini kelas standar. Lalu kita punya abstrak kelas CRUD, di sini kita definisikan CRUD ini sebagai T ya, T itu sebagai parent. Dia punya metode delete, nah ini delete-nya ini kita abaikan ya, seperti apa, intinya dia bisa menghapus. Nah, lalu ada turunannya adalah ada artikel dan guys user CRUD gitu ya. Artikel, ini dari tabel artikel, dan dia bisa menghapus record tertentu dari artikel. Lalu guys user CRUD ini dari sebuah view ya, nah karena ini sebuah view maka dia tidak bisa melakukan penghapusan. Nah, karena dia tidak bisa melakukan penghapusan view, maka ketika dia mengoperate delete, dia throw exception gitu ya, you cannot delete a guest user. Nah, apa masalah dari struktur kode seperti ini? Masalahnya adalah seperti ini ya. Katakanlah kita punya root collection gitu ya, dia bisa kita bisa menambahkan collection di mana kelas yang diterima adalah pokoknya semua kelas yang turunan dari root gitu ya, semua jadi diterima. Lalu ada fungsi delete all. Delete all ini dia akan melakukan looping dan akan melakukan memanggil metode delete ya dari masing-masing kelas turunannya, dan dia melakukan catch root exception gitu. Jadi di sini yang di-handle adalah kelas root exception. Nah, karena yang di-handle adalah root exception, sementara guest user tadi yang di-throw bukan root exception tapi melainkan exception biasa, maka ya program ini ketika melakukan pemanggilan seperti ini maka bakal error gitu ya. Kenapa error? Karena
ya exception dari guest user ini tidak di-handle gitu karena dia merupakan turunan dari root exception. Oke, nah gimana mengatasi masalah tersebut? Nah mungkin cara paling gampang adalah ya biasanya kita ubah gitu ya si program utamanya ini kita lakukan pengecekan gitu ya. Jika model instance of guest user root maka do nothing gitu ya, continue. Tapi jika else ya sudah lakukan panggil bila. Nah ini contoh tadi itu ya bahwa kita melakukan pengecekan instance of gitu. Nah ini adalah salah satu contoh pelanggaran LSP gitu ya. Karena ya ketika kita menambah guest user root maka kita harus mengubah juga program utamanya gitu. Bayangkan jika nanti ada kelas baru lagi yang behavior-nya mirip juga dengan guest user root maka kita di sini harus melakukan pengecekan juga lagi instance of guest user root or model instance of kelas lainnya do nothing gitu. Itu adalah contoh pelanggaran dari LSP yang sebaiknya dihindari. Lalu bagaimana sebaiknya? Nah, sebaiknya ya kita bikin kelas baru gitu ya, delete exception, di mana delete exception ini ya turunan dari create exception. Nah, lalu kita ubah si chat class guest user root tadi yang sebelumnya throw exception biasa sekarang menjadi throw delete exception. Nah, karena dia udah uh, delete exception ini merupakan turunan dari create exception, maka program utamanya tidak perlu kita ubah gitu, karena dia tetap bisa menghandle gitu, dia tetap bisa mengenali bahwa delete exception ini adalah turunan dari create exception sehingga programnya tetap berjalan tanpa kita perlu modifikasi. Oke, seperti itu ya. Jadi summary-nya kontravarian dan kovarian ini kalau di PHP ini sudah diproteksi gitu ya secara sintak ini tidak akan bisa dilakukan jadi cukup aman. Nah, tapi yang ketiga, 4, 5 ini secara sintak ini diperbolehkan gitu ya, tapi secara semantik ya secara logical ini sebenarnya sesuatu yang salah gitu ya, karena ini akan membuat kode kita tuh lebih kompleks itu ya, karena ketika kita menambahkan child class, kita juga harus memodifikasi program utamanya. Oke, seperti itu ya terkait ASP. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.